Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baik. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Iya sih. Karisma, Hadir, Nisa, hadir, Khairun. hadir. Oke, alhamdulillah ada semua ya. Baik. Baik, di sini Ibu mempunyai yel-yel. Ikutin ya. Iya Bu. Udah semangat belum? Sudah. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke. Baik, di sini Ibu akan di sini Ibu akan menjelaskan tentang adabnya menguap dan adabnya bersin. Kalian tahu apa itu menguap? Nah, menguap itu seringkali kita keluarkan dari suara mulut yang lebar, seperti kita kan biasanya ngantuk, wah gitu kan, enggak kudu. Harusnya kita itu menguap itu mempunyai adab. Menguap itu adalah datangnya dari setan. Otomatis nanti kalau kalian menguap itu harus ditutup biar enggak dirusak. Kamu jangan terlalu besar, jangan terlalu lebar kalau menguap, karena menguap itu datang dari setan. Terus yang pertama itu menahan menguap. Menguap kita itu dianjurkan menahannya sekuatnya. Ketika kita menguap, setan menertawakan kita. Menguap dapat menurunkan konsentrasi ketika sholat. Apalagi kalau kita sholat duhur, sholat subuh, itu kan biasanya kayak orang mengantuk, kita kan menguap. Biasanya kita baca Allahu Akbar, langsung kita menguap. Nah, di situ setan itu udah menertawakan kita. Jadinya kita kalau bisa ditahan, menguapnya ditahan biar gak ditertawakan setan gitu. Terus yang kedua, menahan suara ketika menguap. Kita menguap terkadang mengeluarkan suara. Hal itu dianggap perbuatan yang tidak sopan. Siapa yang menguap mengeluarkan suara? Kita harus menahan menguap dan tidak mengeluarkan suara. Kalau bisa kita menguapnya itu nggak usah pakai suara. Kalau bisa nggak usah menguap, ditahan. Kalau udah memang nggak tahan, ya ditutup pakai tangan atau kain biar gak datangnya setan. Terus di sini ada hadis yang menjelaskan tentang menguap. Idza tasawaba ahadukum falyumsik biyadihi ala fi fa inna syaitana yadkhulu. Jika kalian menguap, maka tutuplah mulutnya dengan tangannya, karena setan akan masuk. Hadis riwayat Muslim. Menutup mulut dengan meletakkan punggung atau tangan kiri atau menggunakan telapak tangan itu lebih baik, biar setannya enggak masuk gitu.
Terus yang kedua yaitu tentang bersin. Nah, di sini tahukah apa itu bersin? Bersin adalah keluarnya udara dengan keras lewat hidung dan mulut. Bersin merupakan salah satu cara tubuh untuk mengeluarkan virus atau bakteri yang dapat membahayakan tubuh dan menimbulkan penyakit. Bersin juga mempunyai adab. Di sini adab dalam bersin itu ada 5. Yang pertama, bersin itu adalah nikmat dari Allah. Manusia harus bersyukur atas kurnianya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu merendahkan suara ketika bersin. Ketika kita bersin itu nggak boleh suaranya itu keras, terus itu tinggi, itu nggak boleh. Berarti kita bersin ketika menggunakan suara keras, menggunakan suara tinggi, berarti kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua itu menutup mulut, wajah, atau pakai sapu tangan atau tangan, itu enggak apa-apa. Tapi bersinnya harus misalnya gini, kita bersin itu kita harus menutup mulut. Terus yang ketiga, ketika bersin dianjurkan membaca hamdalah, yaitu alhamdulillah. Ketika kita bersin itu harus mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kita harus bersyukur, kan segala puji bagi Allah. Kita bersyukur alhamdulillah, berarti Allah itu memberi bersin kepada kita harus bersyukur. Terus yang keempat, orang yang mendengar seseorang yang bersin dan membaca hamdalah, maka dianjurkan untuk membaca yarhamukallah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Nah, di situ kita ada orang bersin, terus itu dia mengucap alhamdulillah. Nah, kita itu harus membalas yarhamukallah. Terus itu yang membaca alhamdulillah, ini yang terakhir, orang yang bersin membalas kalimat dengan membaca yahdikumullah wa yuslih ialah, artinya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Situ. Baik, di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, dibuka LKS-nya halaman 35, dikerjakan. Baik, Bu. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau mau pulang hati-hati, jangan lupa belajar di rumah. Dan soal yang tadi dikerjakan ya. Mari kita membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.